warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana HKI Bercerita. Sebelumnya, boleh kali ya aku perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama aku Siti Nur Aini Zulkarnaini. Aku dari program studi hukum keluarga Islam. Pada podcast perdana kali ini, kita akan berbincang singkat terkait kampus tercinta kita, yaitu kampus UIN Salatiga, yang akan ditemani oleh narasumber kita yang spektakuler ini. Mungkin masih bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo sahabat-sahabat semua, perkenalkan saya Yusuf Taujiri, mahasiswa dari program studi hukum keluarga Islam. Mungkin asal saya dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masnya ini jauh-jauh dari Jawa Barat bisa sampai ke UIN Salatiga tuh kok bisa gitu? Mungkin Masnya boleh ceritain? Gimana ya? Pengalaman saya kok bisa tergelantar di sini gitu loh, tergelantar di sini. Terdampar di sini. Itu melewati banyak cerita. Dulu kan kalau misalkan pas zamannya Alia kan, SMA, itu kan suka ada kayak jalur undangan ataupun jalur-jalur buat masuk kuliah. Banyak jalurnya. Banyak jalur untuk masuk kuliah. Nah, kebetulan kemarin itu ada salah satu acara yang itu sifatnya memberitahukan untuk pada masuk kuliah. Itu kalau di sekolah saya dulu ya, kalau di sekolah dulu itu namanya Kampus Edufair. Iya. Kampus Edufair itu kayak ya sosialisasi dari kampus-kampus. Dari tiap-tiap kampus. Salah satunya dari UIN Salatiga. Nah, kan kebetulan di UIN Salatiga itu udah ada alumni dari sekolah saya. Nah, terus kemarin pas ada acara itu, saya menghampiri orang tersebut. Stand tersebut. Terus tanya, kira-kira kalau semisal kuliah di UIN Salatiga, itu lewatnya jalur apa dan gimana gitu kan. Nah, terus saya dikasih pencerahan sama kakak kelas saya itu terkait bagaimana untuk masuk ke UIN Salatiga. Nah, terus setelah itu kan ada beberapa jalur yang kemudian bisa kita pakai untuk masuk ke dalam. Banyak jalurnya ke UIN. Salah satunya jalur SPAN. Berarti Masnya masuk ke sini lewat jalur SPAN. Nah, gini ceritanya. Sebenarnya setelah saya mendengarkan ataupun mendapatkan motivasi dari kakak kelas saya terkait jalur masuk kuliah, itu saya cita-citanya itu pengen ke UIN Suka. Kenapa begitu, Mas? Karena dulu kan di sekolah saya kan tiap tahun suka ada studi tour kampus. Sekolah. Nah, studi tour sekolah. Nah, itu studi tournya ke Yogyakarta. Saya kayak keren aja gitu loh, lihat suasana di Jogja, terus lihat orang-orang di Jogja gitu ya? Adem, terus banyak bangunan-bangunan yang wah masih gitu kuno kan. gitu. Prasejarah. Terus saya tertarik dan kemarin juga ya kebetulan pas tadi tour itu mampir ke UIN Suka. Di sana itu rasa tertarik saya untuk kuliah itu sangat makin minatnya tinggi. Gitu. Nah, kebetulan pas ada jalur SNBP, saya mencoba untuk daftar di UIN Suka. Berarti sebelumnya udah pernah nyoba? Iya. Tapi kenapa tuh? Yang gini, sebelumnya nyobanya juga di SNBP, tapi gak keterima. Kenapa tuh, Mas? Ya gimana ya, maksudnya gak keterimanya gimana kan saya kurang tahu juga ya. Tapi ya mungkin pertama ya belum rezekinya. Terus ya yang kedua di sana ya saya bukan dikatakan sebagai siswa eligible gitu loh. Oh iya. Ya mungkin salah satunya seperti itu. Nah, saya coba lagi di SPAN, masuk ke UIN Suka. Itu pilihan pertama. Dan untuk pilihan kedua, saya masuknya di sini, UIN Salatiga. Dan UIN Salatiga second choice ya, guys? Iya, bisa dikatakan seperti itulah. Seperti itu. Dan berarti udah nyoba berbagai cara untuk ke UIN Suka, tapi tetap masih ditolak gitu ya? Ya seperti itulah. Seperti ya yang namanya perjalanan hidup ya, Mbak. Kita hanya bisa mencoba dan mengusahakan gitu. Terkait hasil nantinya itu kita serahkan, kan gitu kan bahasanya. Kita serahkan ke Allah lah gitu. Yang Maha Kuasa udah gitu. Yang penting kita bisa mengusahakan. Tapi ternyata malah jodohnya ke UIN Salatiga. Ya, tapi malah jodohnya ke UIN Salatiga.
tapi di sana aku gak merasa apa ya, gak merasa menyesal gitu dan lain sebagainya. Emang pertama sih aku ada rasa menyesal gitu. Sedih gitu ya? Sedih, soalnya teman-teman saya ya ada yang masuk ke UIN Bandung, ada yang masuk ke UPI, terus ada yang masuk ke Unpad, Suka. Ya pokoknya ya di sana itu kampus-kampus yang namanya udah gede lah, udah tenar. Nah sedangkan aku masuk ke UIN Salatiga yang aku pun sendiri gak tahu letak di mana gitu, letak UIN itu di mana. Gitu? Jujur Salatiga itu di mana sih yang aku tahu, soalnya Semarang dan Semarang. Yang gede-gede gitu ya. Jogja, ya mungkin ya dengan ketidaktahuan itu yang membuat saya penasaran gitu, dicoba aja dulu gak apa-apa gitu. Coba jalanin dulu aja. Mungkin ini rezeki saya di sini gitu untuk proses di perkuliahan. Nah pas itu ya saya lanjutin ke tahap-tahap selanjutnya ketika saya sudah keterima di UIN Salatiga ini. Seperti itu. Tadi Masnya bilang dari program studi HKI ya? Ya betul sekali. Di antara banyaknya program studi yang ada di UIN Salatiga ini, kenapa sih Mas pilih Hukum Keluarga Islam? Kenapa ya? Ini pun ada beberapa alasannya itu. Ada story-nya ya? Ada story-nya, ada ceritanya, dan dilatar belakangi sama orang tua saya sebenarnya. Dulu itu saya kan ketika ada teman-teman ataupun kakak kelas yang melaksanain edukasi fair gitu kan, kampus-kampus yang ke sekolah itu. Nah terus saya ngomong ke orang tua saya, kalau misalkan saya kuliah kira-kira cocoknya ngambil jurusan apa gitu kan ya. Saya berarti minta saran ke orang tua di gitu sana ya? Saya minta saran, walaupun ya di sana itu orang tua saya itu gak pernah ngekang gitu, kamu mau masuk kemana, kamu mau jadi apa, gak pernah. Tapi ya mungkin di sana orang tua mengambil sikap gitu, menyarankan ke anaknya untuk jadi yang terbaik. Nah saya ngobrol sama orang tua saya, khususnya sama ayah saya. Terus saya tanya, kira-kira kalau misalkan anakmu ini kuliah, kira-kira bagusnya jurusan apa, seperti itu. Terus orang tua saya menyarankan kalau bisa kamu itu masuk di hukum gitu, soalnya dengan alasan karena di daerah saya ya Mbak, di daerah saya itu masih minim orang-orang yang persoalan hukum, orang-orang yang emang ada di ranah hukum kayak misal praktisi, terus notaris, advokat, dan pengurus dan lain sebagainya ya, berhubungan dengan hukum itu sangat minim sekali di daerah saya. Nah makanya mungkin alasan salah satunya seperti itu. Ketika semisal saya lulus dari hukum ini, mungkin saya banyak peluang-peluang untuk kemudian bekerja di daerah saya seperti itu. Ya tujuan akhirnya kan seperti itu. Betul. Berarti Masnya ini ngambil Hukum Keluarga Islam itu karena faktor lingkungan ya? Ya, faktor lingkungan. Sama saran dari orang tua? Saran dari orang tua. Kalau selain dari saran orang tua, ada nggak sih Mas sebenarnya jurusan yang pengen Mas tuju banget selain dari saran tadi orang tua tadi? Sebenarnya dari awal emang saran dari orang tua itu sama juga sama apa yang saya inginkan gitu. Berarti emang udah satu hati sama ya, orang tua? Ya satu hati lah katakan, tapi orang tua saya lebih mengarahkan ke keluarga Islam, hukum keluarga Islam. Tapi saya pribadi itu sebenarnya pengen menguasai di ilmu hukumnya. Jadi nggak terlalu mengkerucut gitu. Karena kan kalau ngomongin hukum keluarga Islam berarti udah terkerucut kan ke keluarga Islam. Tapi ya tetap dari saya pribadi pun, saya pengen apa ya, jadi seorang mahasiswa hukum gitu loh. Gak tahu kenapa ya, mungkin lihat orang-orang hukum lah gitu. Makanya dari itu saya tertarik masuk ke hukum. Tapi ya di Salatiga kan adanya hukum tata negara, hukum keluarga Islam dan hukum syariah. Nah, sedangkan saya direkomendasikan sama orang tua dan pihak BK juga merekomendasikan ke hukum keluarga karena latar belakang saya pertama dari jurusan keagamaan gitu, terus latar belakangnya juga dari aliyah dan mungkin masuknya ke UIN juga. Jadi ya tidak terlepas dari agama banget ya. Islam agama banget. Tadi Masnya itu bilang semester 4 ya Mas? Ya, semester 4. Berarti selama menjalani 2 tahun perkuliahan ini Masnya ada kesibukan apa selain kuliah? Mungkin kesibukan saya itu selain dari kuliah itu apa ya? Mungkin cuma mengikuti organisasi sih, Mbak. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja? Yang internal mungkin? Untuk organisasi yang saya ikuti, terutama yang internal ya, saya mengikuti organisasi Ormawa, organisasi mahasiswa, yaitu organisasi
himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam. Itu HMPS mungkin ya? HMPS salah satunya itu untuk lingkup internal. Kalau yang eksternal ikut berapa organisasi? Mungkin untuk eksternal saya cuma ikut Orda sih Mbak, Apa tuh? organisasi daerah. Saung Jabar ya? Ya, Saung Jabar. Karena kan masnya tadi dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa Barat. Dan mungkin ya di sini organisasi daerahnya itu dinamain Saung Jabar yang menaungi teman-teman mahasiswa dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau boleh tahu, masnya di HMPS HKI itu menjabat sebagai apa? Oh, di HMPS ya, di organisasi HMPS mungkin ya alhamdulillah lah Mbak. Alhamdulillah di tahun sekarang di organisasi HMPS saya diamanahi sama teman-teman mahasiswa program studi hukum keluarga Islam itu buat jadi ketua himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam. Tangan. Alhamdulillah. Berarti jabatan masnya kan lumayan tinggi dan berarti lumayan sibuk ya? Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Cara mas untuk manajemen waktu dari organisasi, perkuliahan, atau mungkin waktu istirahat itu bagaimana mas? Supaya kayak tidak bentrok atau ketiga organisasi itu, ketiga aktivitas itu seimbang. Gimana cara mas memanajemen waktunya? Gimana ya terkait berbicara apa siklus ya, siklus bagaimana kemudian cara kita memanage kegiatan kita atau kegiatan organisasi ataupun kegiatan kampus dan lain sebagainya. Mungkin dari saya pribadi itu belum menemukan jawaban yang bisa saya jadikan sebagai apa ya, Berarti pegangan lah. Berarti masnya masih sama-sama belajar juga Masih ya? sama-sama belajar. Soalnya ya kalau ngomongin manage waktu itu sangat susah, Mbak. Sangat susah, apalagi kan saya tidak hanya di organisasi, saya juga kan di pondok gitu loh. Oh, Kebetulan saya juga mondok. Jadi emang ada aktivitasnya juga gitu emang ya? siklus waktunya itu Saling gitulah pokoknya. Berbarengan terus. Nah, mungkin ya ketika ngomongin terkait bagaimana sih untuk kemudian memanage waktu ketika misalkan dipertemukan dengan dua acara dan itu sama-sama penting. Nah, mungkin ya pertimbangan dari saya ya yang menjadikan pegangan prinsip saya itu ketika dipertemukan dengan acara yang bentrok itu, saya lebih menganalisis terlebih dahulu sih Mbak, terkait acara tersebut. Misalkan acara ini itu bisa digantikan apa enggak sama rekan saya, dan ketika semisal acara ini digantikan apakah menjadi dampak buruk ataupun bagus untuk kedepannya. Nah, mungkin pandangan saya terkait cara memanage waktu itu seperti itu. Ketika semisal agenda ini bisa dihandle sama rekan saya, tak serahkan ke rekan saya untuk menggantikan. Tapi nih semisal sama-sama penting dan itu gak bisa dialihkan. Nah, di sana juga mungkin ya pertimbangan saya itu ya balik lagi, ini ketika ditinggalkan apa yang kemudian jadi dampak, apa yang bakal terjadi selanjutnya. Berarti gitu. untuk pengambilan keputusan ini memperhatikan dari dampaknya dulu ya? Iya, Mas? dari dampaknya ke depannya seperti apa. Mengingat ini kan sebentar lagi udah mulai penerimaan mahasiswa baru ya Mas? Iya. Mungkin Masnya ada saran, masukan, atau mungkin motivasi untuk calon-calon adik-adik mahasiswa UIN Salatiga? Mungkin ya kalau terkait saran ataupun motivasi masukan, aku sih lebih ke ini ya, ke menyarankan. Lebih ke menyarankan, soalnya kalau misalkan memotivasi ya aku pun masih sama-sama belajar juga masih ya? sama-sama butuh motivasi gitu loh. Tapi mungkin ini sekedar saran karena memang saran tumbuh dari pengalaman gitu. Pengalaman. Mungkin ada saran dari saya untuk maba-maba ataupun teman-teman yang mau masuk ke kuliah khususnya ke UIN Salatiga itu, jangan sampai kalian itu hanya mengikuti kuliah-kuliah saja gitu. Dalam artian kan sekarang kalau bahasa mahasiswa itu kan ada yang kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Datang pulang gitu. Siklusnya seperti itulah. Nah, mungkin saran dari saya tuh kalau bisa ya teman-teman itu jangan hanya untuk kuliah pulang, tapi manfaatkanlah di sisi kekosongan waktu tersebut itu dimanfaatkan untuk perkembangan soft skill, perkembangan potensi yang contohnya seperti ikut organisasi. Ya, itu salah satu contohnya. Karena ya yang saya alami antara pembelajaran di kelas sama pembelajaran di luar itu saya lebih bisa mendapatkan pembelajaran di luar.
Ya contohnya seperti itu, kita mengikuti organisasi-organisasi yang memang itu tujuannya untuk pengembangan intelektual, pengembangan potensi, pengembangan soft skill dan lain sebagainya, dan yang hal-hal positif. Karena gitu Mbak, pengalaman saya di kelas itu hanya sekitar 40%, 30% masuk ke otaknya gitu. Sisanya Jadi ya sisanya dari luar kampus ya. sisanya dari luar kampus. Dan ketika saya di kelas pun awalnya masuk tapi udah kesana ya paling udah buyar lah. Malah kayak tiktokan di kelas itu ya. Siklusnya sudah seperti ya, mungkin dengan apa ya, dengan culture di sini seperti itu ya. Makanya untuk saran ya untuk teman-teman mahasiswa, kalau bisa kita lebih mengembangkan potensi sama soft skill kita. Karena memang di kelas kan kita tidak diajarkan hal-hal seperti itu kan. Kita hanya diajarkan secara umum, materi secara umum. Makanya untuk kemudian pengembangan soft skill sama apa ya, sama potensi, teman-teman cari-cari di luar lah. Kayak misalkan ikut seminar, ikut pelatihan, volunteer, organisasi dan lain sebagainya. Dan mungkin ya ini pun untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa HKI ya, mahasiswa baru HKI. Kalau semisal nanti ketika ada acara-acara yang dilaksanakan sama HMPS, terutama HMPS itu pokoknya harus antusias banget. Soalnya emang outputnya itu menjanjikan gitu Bang. Insya Allah nanti agenda-agenda dari HMPS juga banyak sekali dampak untuk mahasiswa. Terutama untuk HKI ya, karena banyak pelajaran banget yang masuknya ke HKI banget. Banyak banget. Yang nggak diajarin di mata kuliah pada umumnya, diajarin di organisasi. Diajarin ini. Nah mungkin nanti ya teman-teman mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru ikut partisipasi lah dalam acara-acara HMPS, karena memang itu outputnya sangat menjanjikan buat teman-teman mahasiswa gitu. Ya mungkin itu sih saran dari saya ya, kalau bisa mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, apalagi yang baru semester maba sampai semester 4 ya, yang maksudnya masih agak longgar waktunya gitu. Ya kalau semester ke atas kan mungkin udah fokus buat lanjut ya skripsi dan kelulusan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk kayak saya semester 4 kan masih ada waktu luang, mungkin itu dipergunakan untuk pengembangan soft skill ataupun pengembangan potensi, cara ya itu masuk keburu nanti lulus duluan nanti gak dapet apa-apa kan sayang, kuliah doang. Iya benar, ikut organisasi yang dampaknya itu positif gitu buat perkembangan potensi sama karakter kita, seperti itu. Berarti menurut Mas tuh pembelajaran selain kuliahan itu juga sangat-sangat penting ya? Sangat penting. Ya yang saya rasakan saya rasakan Mbak, itu ngaruh banget ya berarti? Ngaruh banget, sumpah ngaruh banget. Dan alhamdulillah ya organisasi yang saya ikuti itu emang memberikan dampak buat saya, positif banget. Dan bisa dikatakan organisasi yang saya ikuti itu emang memberikan saya itu impact yang sangat-sangat besar gitu, sampai saya bisa di titik sekarang. Seperti itu. Jangan lupa dicatat ya adik-adik, dipelajarin apa yang tadi sudah Masnya sampaikan. Dan mungkin tak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Yusuf Toziri ya, udah bersedia untuk mengisi podcast perdana HMPS kita. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast perdana kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada masukan terkait saran atau masukan lainnya, kritik, atau ada ide-ide konten selanjutnya untuk podcast selanjutnya, bisa menghubungi lewat Instagram kita yaitu HMPS HKI Salatiga, atau komen di YouTube kita HMPS HKI UIN Salatiga. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng baik di YouTube, Instagram, atau semua sosial media HMPS HKI. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.